Doanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanallah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dakwatul madlum, yaitu doanya orang-orang yang tersakiti, doanya orang-orang yang teraniaya, cepat sekali dikabul, diijabah oleh Allah. Biarpun yang dizalimin orangnya kagak mau sholat umpama, biarpun yang dizalimin orangnya jahat, kagak taat sama agama, itu urusan dia. Tapi ketika dia berdoa bersumpah, naudzubillah, doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang dizalimi, gak ada satir itu, langsung diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Apa yang keempat apa kelima? Yang keempat, dakwatul musafir, yaitu doanya orang-orang yang bepergian dalam hal kebaikan, ziarah wali songo atau silaturahmi atau pergi haji, ya, doanya diijabah oleh orang musafir jalan jauh cuma pengen lihat yang kagak-kagak umpamanya. Jadi musafirnya pun yang diperbolehkan dalam agama. Yang kelima, dakwatul walid alal walad, doanya orang tua terhadap putra putrinya. Kalau lagi marah sama anaknya ya, naudzubillah, jangan sampai nyumpahin. Ya Allah, bandel banget sih, nanti kamu jadi anak sukses, gitu aja. Ya Allah, nakal banget, nanti kamu jadi anak solehah, gitu aja Bu ya, akhirannya yang baik. Karena doanya orang tua terhadap anaknya diijabah oleh Allah. Orang tua dibagi tiga Bu. Orang tua yang melahirkan kita, ibu ayah kita yang merawat kita, guru-guru kita, terus mertua kita. Loh, anak digede-gedein diambil, ya kan? Halo, dah iya, Bu, enak aja anak digede-gedein diambil, orang hormat. Ya, hormatin mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, salatullahi ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul arafah al-hadi hadratan muhtaramah wal mukarramah. Segenap kaum ibu-ibu yang kita hormati, ada Ibu Nur Hasanah, Ibu
Ibu Odeng, Ibu Sumi, Ibu Jimi, Ibu Wakidah, Ibu Nali, Ibu Ani, Ibu Nungki, Ibu Rawi, Ibu Hajar Yadi, Ibu Hajar Manan, Ibu Hajar ini, Ibu Hajar siapa? Juga yang di luar ada Ibu RW, Ibu RT. Insya Allah semuanya calon-calon haji, amin. Segenap jamaah khususnya kaum ibu-ibu yang sudah hadir maupun yang belum hadir, insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya, tak pernah hentinya, mari untuk kita bersimpul sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita tata hati kita, kita pulangkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, kekuatan dari Allah. Pagi menjelang siang ini Allah mampukan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis zikir, majelis ilmu. Karena majelis yang terbaik di dunia ini adalah majelis ilmu, majelis zikir. Bahkan inilah yang dikatakan Nabi, taman-taman surganya Allah di dunia. Maka Kanjeng Nabi memerintahkan farta'u, mampirlah, singgahlah dengan senang hati ke taman-taman surga ini. Kalau berkata para sahabat, wa mariyadul jannah bidunya ya Rasulullah, apa pertamanan surganya Allah di dunia ya Rasul? Tidak lain dan tidak bukan ilahul zikri wa halaqatul ilmi. Ternyata taman-taman surganya Allah di dunia ini tidak lain dan tidak bukan majelis zikir, majelis ilmu. Ibu duduk saja di Taman Ragunan senang, bukan? Ibu duduk berdua sama suami, sama anak-anak di Taman Safari senang? Udah pernah tuh? Belum? Sama. Ibu duduk berdua di taman bunga yang indah, nostalgia sama suami, seneng gak? Seneng. Lah ini taman-taman surganya Allah. Hanya orang-orang yang peka, hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah yang mampu untuk datang menuju majelis zikirnya, majelis taklimnya. Subhanallah, Ibu. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar akan kelak menjelma, benar-benar menjadi taman-taman surganya Allah di negeri yang terindah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang penting sudah istiqomah saja. Ayo kita perjuangkan agama Allah di setiap Sabtu pagi. Kedua kalinya, sholawat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling sempurna, manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uthman, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita punya khususnya ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah suatu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, izin Allah, bisa berkunjung ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrohnya. Coba kita tanya yang sudah sampai ke sana, Ibu Hajah Rini,
Wajah Riyadi pengen lagi ke sono enggak? Pengen. Apalagi yang belum pernah. Ibu Nali pengen enggak? Pengen banget. Ibu Nungki pengen enggak? Subhanallah. Ya, Bu Sumi, Bu Odeng, Bu Nur Hasanah pengen? Ayo berangkat. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan insya Allah satu saat bisa berangkat semuanya. Amin. Harapan, impian, doa kita tidak berjumpa di dunia ini dengan beliau. Mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal. Di qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah Allah qabul. Amin. Apa kabar itu semuanya? Alhamdulillah. Sudah beres semuanya? Sudah. Masak sudah. Nyuci sudah. Mau dimakan ditinggal. Subhanallah. Tapi ibu relakan kesehatan ibu, relakan waktu ibu, relakan longgar ibu untuk duduk di majelis ilmu, majelis hakikatnya pagi hari ini ibu sedang memperjuangkan, meneruskan perjuangan Nabi. Ibu hakikatnya hari ini, pagi hari ini ibu sedang menjadi tentara-tentara Rasul. Ibu yang luar biasa. Nabi Muhammad teramat rindunya kepada umatnya yang sangat dicintai. Ibu pengen jumpa dengan Nabi. Ibu mudah-mudahan nanti benar-benar bertemu, bisa memeluk beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat, panjang umur, rizkinya berlimpah ruah berkah, bisa pergi ke Mekah, Madinah, pulang-pulang beli tanah, bangun rumah, bayar sekolah. Mudah-mudahan yang hadir semua insya Allah disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, insya Allah pula disehatkan pula kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salihah idza haqqarat dinnar wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu ridwan baitul kiram wa idza haqqarat jami'al amil syadid wa ulama al-amilin as-sidqin ash-shuhada was-salihin wa jami'al awliya'i likatul muqarrabin masayyidina khususan ila Abi Abdullah bin wa khusus ila Muhammad Hasan bin Baba Bisri wa khusus ila Muhammad bin Bishar wa khusus ila Abu Haji bin Aswadi wa khusus ila Muhammad Muhajjar wa khusus ila arwah hadal bayt wa khusus ila arwah hadal jama' wa khusus ila jami'il hujjat wa khusus ila ikhwanana al-muslimin والمجاهدين في فلسطين وإلى البلاد وعامة البلاد وخصوصا إلى أرواح من أولياء الله من المشرق إلى المغرب وخصوصا إلى جميع الحضور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
wal muslimin. Sekali lagi dengan Fatihah ini kita doakan semua putra putri cucu kita yang sedang belajar, mungkin baru memasuki awal bekerja, mudah-mudahan cucu putra putri kita jadi cucu putra putri yang soleh solehah, bahagia sukses selalu dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah, bahagia, suatu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah. Iman Islam dapat ampunan, rahmat, ridho, freedom, merdeka dalam surganya Allah yang terindah. Mari maqasidana wa liqada'i hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimin amin. Lanjut Bu, santai saja, silahkan sambil dinikmatin hidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatu utawi pira-pira waktu allati ya awqat yustajabu kang den ijabahi fiha ing dalem awqat apa ad-du'a du'a iku kathiratun kang akeh. Minha iku setengah saking kathirah thuluthul laili al-akhir ila akhiril maqalah. Jadi pasal ini menerangkan tentang waktu-waktu apabila berdoa ini diijabah. Bu, suka berdoa Bu? Bu, suka minta sama Allah? Minta apa? Minta bahagia dunia, minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kamu sekalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tarku du'a maksiyat. Meninggalkan untuk berdoa, meninggalkan minta kepada Allah itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Orang yang mau berdoa, orang yang nggak mau meminta kepada Allah, berarti dia meninggalkan doa, dia nggak mau minta kepada Allah. Wa huwa al-mutaqaddim, maka orang itu termasuk orang yang sombong. Jadi kita minta sama Allah, karena memang Allah memerintahkan yang pantas untuk diminta cuma satu, yaitu Allah. Yang pantas untuk diharapkan cuma satu, yaitu Allah. Cuma kita wasilah, tolong menolong dalam kehidupan kita. Jadi berbahagialah orang yang tidak pernah berharap, karena dia tidak akan pernah kecewa, dan berharap cuma kepada satu, yaitu pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu. Sehingga kita harus minta terus, kita harus berdoa terus. Adapun waktu-waktu al-awqatu allati yustajabu fiha ad-du'a katsiratun minha, waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, artinya doa cepat dikumpulkan, doa cepat dikabulkan, banyak Ibu. Di antaranya kapan waktunya? Thuluthul laili al-akhir,
sepertiga malam yang terakhir. Biasanya kalau ibu-ibu suka bangun malam nih. Ibu suka bangun malam orang pipis doang, buang hajat doang, habis itu kemulan selimut lagi, tumpahkan segala rasa di atas sajadah yang penuh air mata ibu, berdoa di tengah malam. Ini doanya cepat dikabul oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, bainal adzan wal iqamah, doa akan dikabulkan di antara azan dan iqamah. Makanya kan itu sunnah berdoa cepat dikabulkan. Walaupun nggak ke masjid, umpamanya di rumah dengar adzan belum qomat, doa. Syukur pisan udah wudu. Yang kedua di antara azan dan iqamah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, asna'as sujudi, ketika berdoa di waktu sujud dalam sholat. Boleh. Sujud yang terakhir tuh dalam sholat minimal Rabbana boleh. 1, 2, 3. Yang ketiga ya. Yang keempat, duburos sholawatil maktubah, di setiap selesai sholat fardu. Di setiap sholat setelah sholat fardu. Jadi ibu sudah assalamualaikum ke kanan ke kiri, terus istighfar, tasbih, zikir, tahlil, yang terakhir berdoa. Apa salahnya doa setelah sholat tuh? Salahnya di mana tuh? Lah orang mau berdoa nggak boleh, gimana sih? Lucu amat. Halo? Apalagi berjamaah. Nanti ada di keterangannya di bawah. Udah. Ya, ahli sunnah wal jamaah insyaallah ilmunya nyampe sanadnya itu, nggak terputus sampai ke kanjeng. Ikutin ulama dulu. Ya, biasa amaliyah kita pertahankan. Nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem. Sudah ada tuntunannya kok. Sufi jelas bisa dipertanggungjawabkan. Ya, di setiap setelah selesai sholat berdoa, apalagi berjamaah. Loh, Nabi memang pernah memerintahkan doa berjamaah banyak. Satu ketika Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman untuk minta didoain sama Uwais Al-Qarni. Ada hamba Allah, dia sahabatku tapi belum pernah ketemu aku, doanya mustajabah. Dia dihinakan di muka bumi, gak ada yang kenal, tapi dia selebriti di atas langit. Malaikat semua mengenal dia. Di bumi gak ada yang kenal, dilupakan. Itu Uwais Al-Qarni, tapi dia selebriti langit, ibu. Uwais selebriti langit, Uwais Al-Qarni. Nabi menyuruh minta doa tuh sama Uwais Al-Qarni. Pertama itu. Yang kedua, Nabi ketika naik mimbar kok tiba-tiba amin, amin, amin 3 kali. Setelah berkhutbah ditanya oleh para sahabat, kenapa tadi Nabi mau naik mimbar amin, amin? Iya, malaikat berdoa, aku amin, amin, amin 3 kali. Jelas ibu? Agak usah ngikutin paham yang gak jelas. Ya, doa bersama full 100% sunnah Nabi. Halo, apalagi
di setiap selesai sholat. Yang keberapa ini Ibu? 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima, walailatul jum'ah au naharil jum'ah, berdoa di malam Jumat atau hari Jumat. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, tasbih, sholawat di malam Jumat atau hari Jumat. Termasuk ya amalannya biasa baca Yasin, silahkan terusin. Ada yang salah Bu baca Yasin? Wih, Yasin Al-Quran bukan Bu? Terus ngapain baca Yasin disalah-salahin? Orang baca Al-Quran disalah-salahin. Gak ada tuntunan Nabi kata siapa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjelma menjadi penolong terindah di hari kiamat. Kalau bisa mah dari juz 1 rutinitas istiqomah juz 1, 2, 3, 4 sampai 30 tiap hari Ibu. Kalau mau sehari khatam silahkan, bisa orang. Seminggu silahkan, sebulan lah, orang bisa juga 2 bulan, minimal setahun sekali Ramadan khatam. Kemarin Ramadan khatam berapa kali? Kagak bisa dari ayat pertama, pilih surat-surat tertentu. 1 ke 3 ada sahabat Nabi sukanya kulhu, sukanya kulhu, ngimamin kulhu. Sampai sahabat yang lain bertanya, itu kok bacanya kulhu melulu? Nabi diem saja, nggak apa-apa. Sama kita membiasakan baca Yasin malam Jumat, apa bedanya? Yang jelas Yasin itu Al-Quran. Yasin itu bagian dari Kok diharamkan baca Yasin malam Jumat? Itu otaknya didengkul Ibu. Nah Ibu, bener gak? Doa Al-Quran gak boleh dibaca. Halo? Orang stres kali Bu ya. Subhanallah. Makanya cari paham yang benar, guru yang benar. Jangan terbawa fondasi yang kuat. Anak-anak kita ini kita jaga, dan terutama masjid ini harus kita jaga apapun yang terjadi Ibu. Termasuk Ibu sedang menjaga tanah amanah dari Pak Haji Nizar ini. Kalau nggak dijaga, alhamdulillah takut dilaknat alam sekitar. Bu, enak di masjid lain Bu, betul, didukung tokoh-tokohnya, betul, ada apa-apa enak, bahkan perabotnya aja digaji, ustadznya pada digaji. Coba di sini Ibu, luar biasa. Ini yang menjadi apa? Saya pribadi semangat Ibu. Kalau di tempat lain nilainya 50, insya Allah saya pastikan di sini nilainya 150 Ibu. Halo, ini rahasianya. Makanya sampai hari ini Ibu bisa bertahan di sini karena yakin ini nilainya lebih gede Ibu. Halo, subhanallah. Dan nanti semua yang ada di dunia akan hancur lebur. Ngapain rebutan apa sih? Gak ada yang secuil kita bawa mati, kagak. Kita mati cuma bawa kain kafan, betul? Sama amal kebaikan yang semata-mata karena Allah Subhanahu. Maka kalau ada yang tidak pas, itu melanggar syariat, saya yang paling marah, apapun itu bentuknya Ibu. Ya, kita jaga. Itu doa setelah selesai sholat, setelah malam Jumat dan hari Jumat. Terus yang keenam, walailatul nisfi min Sya'ban. Doa yang cepat dikabulkan adalah doa malam nisfu Sya'ban.
Kemarin ya, mudah-mudahan kita ketemu Sya'ban yang akan datang Ibu. Loh, karena nggak ada jaminan. Yang ngomong pun nggak ada yang jaminan. Tapi mudah-mudahan dengan doa bersama Allah panjangkan umur kita Ibu. Ya, biar kita lihat cucu-cucu kita pada sukses, pada bahagia, pada baik-baik, akhlaknya baik-baik, istiqomah ketika beribadah kepada Allah. Karena itulah mereka celengan kita Ibu. Harapan kita sama cucu putra putri kita, siapa tahu nanti kelak di akhirat kita dituntun sama mereka. Syaratnya ya, ajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ilmu agama, jangan ditinggalkan. Yang ketujuh, doa akan cepat dikabulkan walailatul idaini, yaitu doa di malam 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tuh, silahkan yang mau berkorban, silahkan tinggal diserahkan. Jadi manual aja, biar berjalan apa adanya. Pak Ustadz nggak memaksakan. Yang mau berkorban silahkan, diserahkan saja ke Pak Ustadz. Ya syukur pisan, mau sapi alhamdulillah, kagak terserah, monggo nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi apa adanya sekarang Pak Ustadz, nggak harus begini, apalagi suruh japri orang-orang sekarang, kagak, biar berjalan apa adanya. Mau ada ke alhamdulillah, kagak ada alhamdulillah, orang jadi apa-apa. Karena hakikat berkorban itu berusaha bersih hati kita Ibu. Mampukah kita mengorbankan hati kita, sifat buruk hati kita, dengki, iri, ujub, takabur, sombong, prasangka buruk dan lain sebagainya. Itu yang harus kita bunuh dalam hati kita Ibu. Itu kurban yang sesungguhnya. Lanjut. Lalu apalagi doa yang dikabulkan? Yanzilul matar, ketika waktu turun hujan. Ya hujan baik, doa Bu, doa. Ketika waktu turun hujan, itu rahmatnya Allah diturun. Jangan lagi ya hujan, suka gitu kan? Ya hujan. Justru doa itu ijabah, cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Ibu, inda ru'yatil Ka'bah, doa ketika melihat Ka'bah. Pengen banget apa biasa aja? Ya Allah, kasihan aman. Mudah-mudahan berangkat Ibu. Cuma kalau umroh cuma 30, duit mah habis baik, orang kumpul-kumpul. Ayo Bu Jimmy, duitnya banyak, berangkat. Jangan lupa ngajak ustadznya. Insya Allah doanya Bu ya, biar saya panjang umur Bu. Insya Allah 2031. Saya tadi kemarin ngelihat estimasinya berangkat hajinya. Tadinya 2032. Dilihat lagi sudah 2031. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, bisa berangkat Ibu. Amin ya rabbal alamin. Itu waktu-waktu yang apabila berdoa akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Al-makanu al-mustajabu ad-du'a thalathun. Lalu tempat-tempat yang ketika berdoa cepat diijabah. Jadi ada tempat-tempat yang apabila berdoa itu sangat mustajabah Ibu. Di antaranya ada 3, di Makkah wal Madinah, Masjidil Aqsa, dan masjid-masjid yang lainnya. Di Mekah, di Multazam, di Hijr Ismail, ya, di Maqam Ibrahim, Rukun Yamani, Rukun Yaman. Muhajjah ini udah tahu ya, udah apal. Di Madinah
Ya di Masjid Nabawi ada spesifikasi lagi di Raudhah itu mustajabah ibu. Di Raudhah ibu antara tempat tidur Nabi dengan mimbar Kanjeng Nabi ini namanya Taman Raudhah ibu. Nabi pernah mengatakan siapa berdoa di situ insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makbul bu. Bu, pengen enggak? Buruan ke Raudhah. Ini tempat-tempat yang sangat mustajab. Subhanallah, enggak ada bosannya. Nikmat syahdunya luar biasa itu. Melihat Ka'bah menangis, baru mau berangkat sudah menangis. Kok ada niat umrah atau haji, melangkah dari rumah setiap satu kaki dirontokkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mau ngomongin rukun haji, muharramatul ihram, tapi insya Allah minggu depan Bu ya. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Yang pertama tadi ada apa Bu? Multazam. Ya, Hijr Ismail. Multazam itu ya sebelah kirinya Ka'bah sini ya. Terus Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Jadi Dewi Hajar meninggalkan Ismail, menangis, itu namanya sekarang jadi Hijr Ismail. Ada disingkat sedikit Bu ya, masih segitu. Nah waktu itu di situ berdoa sampai lama tuh, orang pada berebutan di situ. Kalau nggak benar itu bisa keinjak-injak, banyak orang yang mati di situ. Itu apalagi kalau pengen nyium Hajar Aswad kok langsung lurus, pasti resikonya meninggal dunia. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Kalau mau pengen enak, melipir aja, melipir dikit-dikit melipir, jangan langsung merobos ke tengah, jangan. Melipir dari pinggir terus, lama-lama dekat Hajar Aswad bisa cium Hajar Aswad. Ya, yang dekat Ka'bah pernah, yang jauh dari Ka'bah tingkat berapa sekarang itu? 4 bisa 2 jam keliling Ka'bah. Ya. Kalau yang di bawah dekat paling 15 menit selesai. Kalau yang di atas bisa 2 jam gitu. Subhanallah, ya. Lalu samaniyatu da'watin la turaddu, 10 menit lagi. Tadi waktunya sudah, tempat-tempatnya sudah, sekarang golongan. Apabila golongan ini berdoa, luar biasa dahsyatnya itu. Golongan ini berdoa diijabah oleh Allah, gak ditolak ibu. Halo. Samaniyatu da'watin la turaddu. 8 golongan yang apabila berdoa, doanya tak tertolak, doanya diijabah oleh Allah. Halo. Yang pertama, dakwatul mari hatta yabro'a, doanya orang-orang yang sakit. Makanya kita disunahkan endangin nengok orang sakit. Cuma sekarang mulai pudar, mulai hilang ya. Nengok orang sakit kayaknya malas amat sekarang. Padahal Nabi memerintahkan tengok tuh orang sakit. Kita bisa ikhtibar, ambil ibarat, ya Allah, gak selamanya kita sehat. Apalagi kalau orang sakitnya mau meninggal dunia, doanya sangat mustajabah. Tapi jangan ngomong bentar lagi kau meninggal dunia nih, aku mau minta doa, kamu dikeprukin nanti. Ya kan, kita dikeprukin. Orang dia pengen hidup malah gitu ya, didoain mau mati. Justru tapi nggak usah ngomong, minta doa saja. Tetap mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan sehat lagi. Minta doa dan didoain. Doanya orang sakit ini diijabah oleh Allah Subhanahu. Dalam sakitnya dia sabar, istighfar. Jadi sakit itu pelebur dosa ini. Ya, sakit itu pelebur dosa. Kok sabar istighfar? Itu habis dosa-dosanya. Yang pertama. Yang kedua,
Dakwatul ghazi fisabilillah, doanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ibu, termasuk insya Allah doanya ibu makbul. Ini orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Ada misalkan ulama ustadz mah enak dia mah ngaji, kagak ada salah apa-apa, disakitin, hati-hati. Maka ada pepatah mengatakan dagingnya ulama itu racun gitu. Bu, maksudnya gimana ustaz? Ngewalatin. Bu, ngewalatin. Walat. Ya. Oh dia mah istiqomah umpamanya. 5 waktu ngaji mah ngaji, panggah didengkinin, panggah dibenciin, ngewalatin ibu. Maka ada bahasa dagingnya ulama itu racun. Kita muliakan mereka. Makanya kanjeng Nabi akrimul ulama fa innahum warasatul ab, muliakan para alim, para ulama. Mereka adalah pewaris para nabi dalam segi ilmunya. Kok sampai kagak hormat apalagi sampai menyakiti? Naudzubillah. Kemarin viral kan? Ya di Trans ya, diprotes seluruh santri Indonesia, ya kan? Iya, kalau sudah bergerak, ya. Akhirnya minta maaf kan? Iya, ulama-ulama sepuh dihina. Mereka sudah sepantasnya, memang harus dipelihara ulama-ulama sepuh, harus dihormati, disayang-sayang. Nyari gantinya susah. Ya, ikutin. Ada ulama waro, alim, ya, sportif, ikutin, ya, doakan biar tetap sehat. Doanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dakwatul madlum, yaitu doanya orang-orang yang tersakiti, doanya orang-orang yang teraniaya, cepat sekali dikabul, diijabah oleh Allah. Biarpun yang dizolimin orangnya kagak mau sholat umpamanya, biarpun yang dizolimin orangnya jahat, kagak taat sama agama, itu urusan dia. Tapi ketika dia berdoa bersumpah, naudzubillah, doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang dizolimi, gak ada satir itu, langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Apa yang keempat apa kelima? Yang keempat, dakwatul musafir, yaitu doanya orang-orang yang bepergian dalam hal kebaikan, ziarah wali songo atau silaturahmi atau pergi haji, ya, doanya diijabah oleh orang musafir jalan jauh cuma pengen lihat yang kagak-kagak umpamanya. Jadi musafirnya pun yang diperbolehkan dalam agama. Yang kelima, dakwatul walid alal walad, doanya orang tua terhadap putra putrinya. Kalau lagi marah sama anaknya ya, naudzubillah, jangan sampai nyumpain. Ya Allah, bandel banget sih, nanti kamu jadi anak sukses, gitu aja. Ya Allah, nakal banget, nanti kamu jadi anak solehah, gitu aja Bu ya, akhirannya yang baik. Karena doanya orang tua terhadap anaknya diijabah oleh Allah. Orang tua dibagi 3 Bu. Orang tua yang melahirkan kita, ibu ayah kita yang merawat kita, guru-guru kita, terus mertua kita. Loh, anak digede-gedein diambil, ya kan? Halo, nah iya Bu, enak aja anak digede-gedein diambil, orang hormat. Ya, hormatin mertua. Belum bisa ngasih duit Ustaz, minimal didoain
Selalu doa. Ada orang gak berduit gimana? Ya kan? Ya sekali-kali lah lebaran ditengokin, beliin anggur. Kemarin beliin anggur orang boro-boro. Sekali-kali. Subhanallah. Orang tua itu jimat kita, Ibu. Subhanallah. Coba sekarang rasanya beda Nur Hasanah. Ditinggal ibunya, kemarin mah masih ada. Sekarang ya tetap punya ibu, cuma udah nggak ada, beda rasanya. Jimatnya udah nggak ada, ya kan? Sekarang jimatnya suaminya, ya. Subhanallah. Doanya orang tua terhadap anaknya diijabah oleh Allah. Yang keenam, dakwatus shaim. Doanya orang-orang yang berpuasa, baik berpuasa fardu maupun puasa apalagi puasanya dijaga, khawasul khas. Puasanya orang-orang khawas, hatinya puasa, hatinya nggak ada iri dengki, nggak merasa nggak buruk, nggak ada unek-unek jelek, nggak ada unek-unek ingin bermaksiat dalam hatinya. Puasa orang-orang khawas, bahkan tidurnya orang puasa pun ibadah, apalagi doanya. Nanti bentar lagi puasa Bu ya, puasa Dzulhijjah. Terus dakwatul akhi li akhihi di dhahril ghaib. Doanya saudara terhadap saudara orang lain, terhadap orang lain. Doanya saudara terhadap saudara yang lain, kagak ada di tempat atau ada di tempat, saling mendoakan berarti. Contohnya habis sholat jamaah seperti ini, kita saling mendoakan. Ini ada hadisnya itu. Bahkan termasuk salah satu doa yang cepat dikabulkan ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita didoakan oleh orang lain. Dasarnya sudah jelas gamblang. Apalagi orangnya di Kalimantan, di Surabaya, di Jawa, saling doa. Insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, dakwatul hujjat wal umrah hatta yarji'a. Doanya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah semata-mata mengharapkan Allah ibadahnya itu. Ada yang ibadah haji umrah cuma pelesiran, betul Bu? Niatnya kurang tata. Ya, di sana hilang melulu. Ya kan? Di sana bingung melulu, ada. Apa aja lu kejadian? Gak boleh sombong di sana. Aku mah gini aja bisa, kagak bisa. Kalau gini mah bisa, aku kembali ke hotel sendiri. Orang bisa balik. Bu, serius. Ngomong apa? Di Mekah, di Madinah langsung diijabah oleh Allah. Ya, gini ketemunya orang India terus bau banget Ustaz. Semenjak itu, dari pertama sampai menjelang pulang selalu ketemu orang India. Gara-gara ngomong begitu, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijaga. Makanya khairuz zadid takwa. Sebaik-baik bekal untuk melaksanakan ibadah haji adalah takwa. Insyaallah doanya orang-orang yang pergi haji sampai ia kembali, bahkan riwayat yang lain mengatakan sampai 40 hari setelah kembali, doanya orang-orang yang pergi haji dan umroh masih makbul, Ibu, masih sakti. Makanya kita ngendangin, kita silaturahmi, sekalian minta kurmanya itu. Yang penting doanya. Syukur pisan ada kormanya, orang yang kagak apa-apa, tapi doanya biar keberkahan bisa berangkat ke Mekah Madinah. Selama 40 hari doanya masih makbul. Itu rahasianya orang yang pergi haji umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya insyaallah salah satunya doa-doa ini insyaallah Ibu ya, mudah-mudahan para jamaah, ibu-ibu jamaah ini insyaallah doanya dikabulkan oleh Allah. Maka jadilah golongan-golongan ini waktu-waktu mustajabah, tempat-tempat mustajabah ya, dan orang-orang yang berdoa mustajabah. Subhanallah. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan,
Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.